Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kemarin kita sudah bahas tentang soal bahasa Indonesia ya, tetapi yang kemarin kita belum selesaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada part yang kedua tentang soal asli bahasa Indonesia. Baik, soal-soal ini bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi UP pada tanggal 17 sampai 18 Desember tahun 2022. Baik yang UP dalam jabatan, UP prajabatan, baik dan XPLPG serta UP retaker. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. Baik, ketika Bapak Ibu mendapatkan soal yang seperti ini yang sangat panjang, nah maka Bapak Ibu yang dilakukan adalah Bapak Ibu langsung baca pertanyaannya. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita langsung saja baca pertanyaannya. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat titik-titik. Baik, pernyataan umum. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 2 dan 4? Kita baca dulu ya. Banjir adalah fenomena atau bencana alam yang terjadi disebabkan aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air yang masuk. Akibatnya, air tersebut meluap hingga pemukiman warga. Penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua, yakni karena faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam menyebabkan terjadinya banjir ialah tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi ditambah dengan buruknya saluran air dan tidak adanya daerah resapan air yang dengan kata lain akan menambah buruk dampak banjir. Faktor sosial menjadi penyebab terjadinya banjir ialah faktor pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya manusia mengubah lahan hijau dan daerah resapan air menjadi pemukiman warga. Nah, kalau kita ditanya tentang pernyataan umum, maka pernyataan umum yang tepat adalah jawaban A, Bapak Ibu, ya. Nah, salah satu bagian struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang sebuah fenomena. Untuk itu, pernyataan umum yang tepat untuk mengawali identifikasi fenomena adalah kalimat 1 dan 2, sedangkan untuk kalimat 3 dan 4 sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Nah, jadi Bapak Ibu bahwa uh, identifikasi itu termasuk kepada pernyataan umum. Nah, jadi ini ada pada 1 dan 2. Kalau kita lihat dari kalimatnya, di sini yang pertama adalah tentang banjir dulu. Itu yang dijelaskan. Kemudian, nah, akibat dari terjadinya aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air, maka akibatnya banjir, maka air akan meluap sehingga pemukiman warga. Nah, air yang meluap ke pemukiman warga inilah yang disebut banjir. Maka 1 dan 2 itu merupakan identifikasi dari sebuah struktur teks eksplanasi. Nah, ini terkait dengan fenomena terjadinya banjir, Bapak Ibu. Nah, kalau 3 dan 4 itu sudah kepada penggambaran rangkaian terjadinya banjir. Nah, misalkan faktor yang menyebabkan banjir di sini adalah faktor alam yang menyebabkan terjadinya banjir. Ini ya, yang kalimat kedua ya, bukan yang ini ya. Tapi kalimat kedua itu ada yang di sini. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Namun sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal sebanyak 450 soal, e-book ini sudah teruji Bapak Ibu. Nah, di sini sudah banyak yang lulus dengan e-book ini. Oleh sebab itu, kami rekomendasikan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin lulus UP PPG PGSD, silahkan dipelajari e-book yang ini. Di dalam e-book ini kami sudah lengkapi dengan kisi-kisi, kemudian ada 457 soal, serta juga pembahasan. Nah, selain pembahasan, di sini juga ada rangkuman materinya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Bacalah dengan cermat teks eksposisi berikut ini. Teks eksposisi di atas terletak pada kalimat titik-titik. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 4 dan 5, D 6 dan 7? Baik.
Jawaban yang tepat di sini adalah, nah ketika Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini, Bapak Ibu langsung saja baca pertanyaannya ya. Baik, kita lihat jawabannya. Kalau kita sudah lihat jawaban yang tepat, nanti baru kita akan analisis mana sih kenapa kok jawaban lain itu salah. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu. Kenapa jawaban A benar? Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen yang mewujudkan dalam gagasan penjelas. Pernyataan pendapat dalam teks eksposisi pada soal ada di kalimat 1 dan 2 tentang pentingnya pendidikan dan pendidikan karakter, sedangkan kalimat lain merupakan argumen yang memperjelas tesis. Jadi Bapak Ibu, tesis itu merupakan pernyataan pendapat ya. Pernyataan pendapat. Kenapa pernyataan pendapat? Baik. Nah, di dalam struktur teks eksposisi, yang pertama itu adalah struktur tesis dulu. Setelah tesis baru ada argumentasi. Setelah argumentasi baru ada penegasan ulang. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang tesis. Nah, tesis itu karena menurut strukturnya, jadi tesis itu ada di awal-awal kalimat. Ya, berarti di kalimat ini mana yang awal? Yaitu yang 1. Dan selain itu awal, itu juga berupa pendapat saja ya. Hanya berupa pendapat, tidak dijelaskan ataupun tidak dikuatkan di tesis. Nah, nanti di argumen baru akan dikuatkan. Nah, karena yang ditanyakan adalah tesis atau kalimat pendapat atau pernyataan pendapat itu biasanya ada di awal. Maka yang benar adalah 1 dan 2. Kita lihat dulu 1 dan 2. Apakah ini memang benar-benar pendapat atau bukan? Pendidikan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan seorang dapat membentuk jati diri dan karakternya. Nah, yang 1 ini memang jelas pendapat karena tidak dibuktikan dengan datanya. Kemudian yang kedua, oleh karena itu dengan kurikulum 2013, pemerintah ikut berperan dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. Nah, yang 2 ini juga merupakan pendapat Bapak Ibu ya. Kenapa pendapat? Karena di sini hanya dijelaskan mengenai oleh karena itu dengan kurikulum 2013, pemerintah ikut berperan dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. Nah, Bapak Ibu perlu ingat bahwa di struktur teks eksposisi itu kami ulangi lagi biar Bapak Ibu tetap ingat-ingat tentang struktur teks eksplanasi karena nanti yang ditanyakan juga bisa saja tentang strukturnya Bapak Ibu. Nah, struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Sekali lagi kami perjelas, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis, kemudian yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, di tesis itu merupakan hanya pernyataan. Pernyataan yang bentuknya adalah pendapat. Jadi, di sini hanya pendapat. Kemudian, pendapat itu akan dikuatkan di dalam argumen dengan data juga, disebutkan datanya. Kemudian, selain argumen, nanti akan di terakhir ada namanya penegasan ulang. Penegasan ulang itu seperti kalimat yang menegaskan kembali bahwa itu berupa kesimpulan ya kalau penegasan ulang. Baik, jadi itu tentang teks eksposisi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya tentang indikator 34.34. Disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal terkait dengan kalimat yang efektif. Nah, kemungkinan besar Bapak Ibu harus bisa menunjukkan mana kalimat yang efektif atau bisa Bapak Ibu ditanyakan untuk memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Bisa saja pertanyaannya seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu terus berlatih untuk menjawab soal yang terkait dalam kisi-kisi yang ada pada UP PPG ini. Kenapa kita perlu latihan Bapak Ibu? Itu untuk membentuk bahwa kita itu siap mental, kemudian
ketika nanti kita akan menjawab soal di pertemuan atau di tes UP-nya, nanti Bapak Ibu akan diberikan ketenangan kalau Bapak Ibu sudah belajar karena Bapak Ibu sudah pede nih. Kalau sudah pede pasti nanti itu akan membentuk ketenangan dalam diri kita, keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan bisa menjawab soal tersebut. Oleh sebab itu pesan saya Bapak Ibu sering-sering latihan menjawab soal. Nah, untuk sering-sering latihan menjawab soal, Bapak Ibu kami sudah siapkan pakai tryout ya. Tryout. Di situ ada 2 tryout yang bisa dikerjakan kapanpun Bapak Ibu sampai dengan tanggal 19 Desember. Nah, tryout itu nanti sebanyak 2 tryout. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan sepuasnya di sini beribu-ribu kali boleh, 100 kali boleh ya. Nah, cara mendapatkannya Bapak Ibu hubungi kami saja langsung melalui WhatsApp 081803358023. Tryout ini untuk menguji pengetahuan Anda dalam menguasai soal-soal yang terkait dengan soal UP PPG PGSD. Nah, selain ada tryout, kami juga menyediakan e-book di sini Bapak Ibu. E-book ini digunakan untuk belajar Bapak Ibu ya. Nah, kalau tryout untuk menguji seberapa sih pemahaman Anda atau penguatan Anda tentang penguasaan dalam soal UP PPG PGSD. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke soalnya. Baik, kita baca pertanyaannya langsung pada soal berikut ini. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah titik-titik. Apakah A. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku. B. Saking asyiknya membaca aku sampai tidak fokus. C. Aku adalah orang yang sangat senang membaca. D. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. E. Aku sangat senang membaca buku. Baik, kita perhatikan pertanyaannya Bapak Ibu. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama. Berarti yang ditanyakan hanya pada kalimat pertama. Yang kita akan perbaiki hanya pada kalimat pertama. Mana kalimat pertama dalam bacaan di atas? Yaitu yang ini saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa kita harus membaca pertanyaan dulu? Agar kita bisa menghemat waktu. Agar kita tahu apa sih maksud soal ini. Nah, oleh sebab itu kita harus baca pertanyaan dulu, baru kita baca narasinya. Nah, karena di sini yang ditanyakan hanya perbaikan pada kalimat pertama, berarti kita fokus hanya baca pada kalimat pertama, Bapak Ibu. Baik, kalimat pertama di sini adalah aku sangat senang sekali membaca buku. Nah, perbaikan yang tepat terkait dengan kalimat aku sangat senang membaca buku adalah yang mana, Bapak Ibu? Oke, mari kita analisis dari yang pertama dulu ya. Kita analisis dari yang A dulu. Yang A, aku dijuluki dengan nama si kutu buku. Nah, yang A ini tidak sesuai dengan kalimat yang di atas ya. Maka yang A salah. Kemudian yang B, saking asyiknya membaca aku sampai tidak fokus. Nah, sedangkan pada kalimat pertama itu aku sangat senang sekali membaca buku. Kalau perbaikannya yang B itu otomatis salah. Karena tidak sama maksudnya dengan kalimat yang pertama. Berarti yang B salah. Kemudian yang C, aku adalah orang yang sangat senang membaca. Apalagi yang C, Bapak Ibu, salah ya. Padahal di kalimat pertama itu kalimatnya adalah aku sangat senang sekali membaca buku. Kemudian yang D, kita lihat kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. Apalagi yang D itu salah. Kalau kita lihat yang E, aku sangat senang membaca buku. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, apa yang dihilangkan di sini Bapak Ibu? Yang dihilangkan adalah sekali. Bahwa cukup hanya kita bilang aku sangat senang membaca buku, maka orang akan memahami. Nah, kalau kita baca atau kita tambahkan dengan sekali, aku senang sekali, sangat senang sekali membaca buku. Nah, ini sudah tidak efektif karena kita cukup hanya bilang aku sangat senang membaca buku. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E.
Baik, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Ada pada kisi-kisi 35 Bapak Ibu. Terkait dengan teks fiksi. Disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur jenis kaidah pada teks fiksi. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan sebuah teks fiksi. Nah, dari teks fiksi tersebut, Bapak Ibu harus bisa menentukan strukturnya, menentukan jenis fiksinya, kemudian menentukan kaidah pada teks fiksi tersebut. Nah, itulah yang akan ditanyakan pada kisi-kisi 35 ini Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja bahas rangkuman materinya terkait dengan kisi-kisi 35 ini. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Teks fiksi merupakan satu organisasi yang didukung oleh berbagai unsur yang terjalin satu sama lain. Analisis dari yang pertama dulu ya. Kita analisis dari dan yang secara bersama-sama membangun cerita seperti tema, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Teks fiksi memiliki struktur seperti 1. Orientasi, berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kemudian yang kedua, ada komplikasi. Nah, di komplikasi, di sana akan muncul masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Nah, kalau di orientasi, itu hanya mengenalkan tema, kemudian mengenalkan tokoh, kemudian juga mengenalkan latarnya. Nah, kalau di komplikasi itu baru akan muncul sebuah masalah. Nah, masalah itu nanti akan dialami oleh tokoh utama biasanya. Kemudian yang ketiga ada resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Nah, resolusi di sini itu terkait dengan solusi. Nah, solusi tentang masalah yang dialami oleh tokoh. Maka di sini ada 3 struktur teks fiksi. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, kemudian yang ketiga adalah resolusi. Nah, Bapak Ibu, bisa saja soalnya nanti yang akan muncul adalah tentang mana sih yang merupakan orientasi, mana yang merupakan komplikasi, dan mana yang merupakan resolusi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Adapun kaidah kebahasaan, teks fiksi adalah teks fiksi memiliki kaidah kebahasaan menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya, dan menggunakan dialog. Teks fiksi terdiri dari cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Oke, itu terkait dengan pembahasan teks fiksi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book ini, silahkan Bapak Ibu pesanlah saja langsung ke 081803358023. E-book ini sudah terbukti. Kalau dipelajari, Bapak Ibu insya Allah akan lulus. Analisislah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Baik, yang di sini yang ditanyakan adalah tentang mana sih kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Nah, apakah A keempat dan kelima, B ketiga dan keempat, C pertama dan kedua, D kedua dan ketiga, E pertama dan kelima. Mari kita analisis dulu teks di atas. Yang ditanyakan adalah keterangan waktu. Keterangan waktu itu biasanya Bapak Ibu terkait tentang jam, pagi, siang, malam, kemudian hari, bulan, tanggal, dan lain-lain. Itu terkait dengan keterangan waktu. Baik, dari teks di atas, manakah yang merupakan keterangan waktu? Pagi tadi yang menyuruh Bijum pembantunya mengantarkan Via berobat ke puskesmas. Nah, di kalimat pertama yang merupakan
Keterangan waktu adalah pagi tadi. Maka pagi tadi ini merupakan keterangan waktu. Maka ada pada kalimat pertama, berarti di antara C dan E. Kemudian kita lihat yang kalimat kedua. Sudah 2 hari via pilek. Nah, sudah 2 hari ini merupakan keterangan waktu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C pertama dan kedua. Baik Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami bahas rangkuman materi 457 soal dan juga ada pembahasan soal di situ. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. E-book ini sudah terbukti Bapak Ibu bisa meluluskan teman-teman. Nah, caranya bagaimana biar lulus? Ya dipelajari Bapak Ibu e-booknya. Jangan kalau sudah dibeli kemudian tidak dipelajari ya tidak akan bisa lulus ya. Dipelajari dengan tekun setekun-tekunnya. Baik. Untuk soal ini Bapak Ibu harus bisa menjawabnya. Oke. Baik, pertanyaannya apa sih di soal ini? Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang termasuk kata sandang dalam kutipan di atas adalah titik-titik. Baik Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kata sandang. Nah, kita bertanya lagi, apa sih itu kata sandang? Nah, baik. Kata sandang atau biasa juga disebut dengan artikula. Oke, biasa disebut dengan juga artikula. Yang berarti bahwa kata sandang itu kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda. Jadi saya jelaskan kembali bahwa kata sandang itu adalah kata yang tidak memiliki makna. Oke, yang tidak memiliki makna tetapi menjelaskan nomina. Menjelaskan nomina. Apa sih itu nomina? Nomina adalah, oke, kita jelaskan lagi di sini. Nomina adalah kata benda. Jadi, nanti di artikula atau kata sandang itu akan memperjelas kata benda. Nah, biasanya itu kata sandang itu ada kata si, ada kata sang, dan juga ada kata kaum. Nah, baik ini merupakan kata sandang Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari soal ini berarti yang merupakan kata sandang adalah apakah A oleh, B agak, C si, D pada, E di. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu si. Nah, si di sini siapa yang diperjelas Bapak Ibu? Yang diperjelas adalah bongkok dan buta. Nah, inilah yang diperjelas oleh kata si di dalam kalimat ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Namun sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal UPPPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022, Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp 081883358023 Bapak Ibu. Nah, di dalam ebook ini udah ada 457 soal, ada pembahasan, ada rangkuman materi, dan ebook ini sudah terbukti meluluskan teman-teman yang sudah ujian di bulan Oktober maupun di bulan sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan langsung chat di nomor WhatsApp kami 081803588023. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya.
Baik, mengapa? Sorry. Saya lagi batuk. Baik, kita baca dulu soal yang pertama. Oh, bukan soal yang pertama ya. Ini sudah soal yang keberapa ini. Tapi kita baca dulu pertanyaan di dalam soal ini. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Oke, kita baca pertanyaannya Bapak Ibu. Kutipan di atas merupakan ke dalam bagian titik. Oke, apakah yang A. Resolusi, B. Komplikasi, C. Evaluasi, D. Orientasi, E. Amanat. Baik, manakah yang betul? Kita baca dulu kalimatnya atau kutipan cerita ini. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini ada kata waktu yang sangat kacau. Kemudian dia mencari anaknya, kemudian dia cemas dan sedih. Nah, kalau ini terlihat seperti apa Bapak Ibu? Ini terlihat seperti sebuah masalah yang dialami oleh Gagak. Gagak di sini berperan sebagai apa? Gagak berperan sebagai tokoh utama. Maka kalau tokoh utama mengalami masalah di sini, dia mengalami masalah di suatu cerita tersebut, muncullah masalah, maka maka kutipan cerita ini termasuk ke dalam komplikasi. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa pada teks fiksi ya, teks fiksi di sini itu ada 3 struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi, Bapak Ibu. Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan tema. Jadi, di orientasi itu masih terkait dengan pengenalan saja, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu ada komplikasi. Nah, komplikasi itu apa Bapak Ibu? Komplikasi merupakan masalah yang dialami oleh tokoh utama. Itu terkait dengan komplikasi. Kemudian yang ketiga, ini 1, 2, kemudian 3 saya taruh di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan resolusi, yaitu pemecahan masalah atau pemecahan terhadap komplikasi yang terjadi di dalam cerita tersebut Bapak Ibu. Oke, saya yakin Bapak Ibu ini sudah menguasai tentang struktur teks non-fiksi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mampu memahami tentang struktur teks non-fiksi. Nah, untuk soal yang lebih banyak yang saya ulas itu ada di e-book ini Bapak Ibu ya. E-booknya kami jual hanya dengan harga 50.000 di sini. Kemudian di nomor 081803358023 Bapak Ibu. Nah, di sini kok jawabannya D? Ini salah ya. Karena D itu orientasi, itu hanya pengenalan tokoh kalimat, tokoh, tema, dan latar. Jadi ini bukan pengenalan, tetapi di sini sudah muncul komplikasinya atau masalahnya yang dialami oleh induk gagak. Induk gagak di sini berperan sebagai tokoh utama, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Pagi tadi Eyang menyuruh Bijum pembantunya mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat, namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah.
Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian titik-titik. Apakah A. Komplikasi, B. Rekomendasi, C. Orientasi, D. Resolusi, E. Evaluasi. Baik, jawaban yang tepat kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, kalau kita ingin melihat jawaban yang tepat, mari kita analisis dulu kutipan teks non-fiksi ini. Baik, kita baca. Pagi tadi Eyang menyuruh Bi Jum, pembantunya, mengantar via berobat ke puskesmas. Nah, di sini masih mengenalkan tentang latar. Latarnya ada pagi tadi. Ini latar waktu. Kemudian di sini masih mengenalkan tentang Bi Jum, kemudian Eyang. Kemudian temanya juga sedang diperkenalkan, temanya tentang Via yang sakit di sini. Oke, kita baca lagi. Sudah 2 hari Via pilek. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa Via itu pilek dalam 2 hari. Ini termasuk ke dalam orientasi juga, Bapak Ibu. Orientasi terkait dengan temanya. Kemudian biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Nah, di sini masih tentang Via, terus di sini masih tentang Eyang, terus kemudian namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayani tetangga sebelah. Nah, berarti kutipan pernyataan atau kutipan dari cerita ini merupakan apa Bapak Ibu? Merupakan orientasi, yaitu pengenalan tokoh, pengenalan tema, pengenalan latar. Oke. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami buatkan dengan harga 50.000 saja, yang kami lengkapi dengan 450 soal, rangkuman materi, kemudian pembahasannya kami sesuaikan dengan kisi-kisi, dan Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang teks non-fiksi. Oke, teks non-fiksi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan karena sebentar lagi akan kita mulai bimbel yang kedua. Oke, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan di bulan Januari untuk untuk UP-nya, nanti bisa saya akan sediakan bimbel untuk Bapak Ibu semua. Jadi tetap semangat dan tetap terus berlatih menjawab soal-soal yang ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.